Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terlebih dahulu senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun yang mengikuti petunjuk dan ajaran beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut untuk bekal kita menjalani hidup di dunia ini, ya, sebagai bekal pengetahuan untuk kita semuanya, agar kita bisa mencontoh dan meniru apa yang dilakukan oleh orang ataupun pelaku peristiwa dalam hadis yang akan kita sampaikan nanti ini, ya. Saya lihat bendera jadi ingat bendera Indonesia sama Palestina ini. Beruntung kita di negeri yang demokrasinya luar biasa, ya. Ini kalau di Arab Saudi sudah ditutup masjidnya karena belum lama kami dapat informasi ada yang umroh ditangkap karena bawa buku anak-anak. Ternyata buku anak-anak itu buku untuk anak-anak, buku kartun bergambar, tapi ada Palestinanya, gambar Palestinanya. Ya, terus ada isinya, tulisannya, beruntung kita tinggal di negeri Indonesia, ya, daripada beruntung kita tinggal di Indonesia, karena di negara Palestina sana banyak saudara-saudara kita yang mengalami penjajahan dan sebagainya. Kemudian buku itu diambil, orangnya dipanggil, diinterogasi. Ada juga yang ini juga pelajaran untuk kita, Bapak Ibu, ketika kita berada di Arab Saudi secara umum, ketika kita sedang umroh atau haji, itu kalau keluar dari hotel atau mau ke masjid atau keluar kemanapun, itu jangan membawa atribut terutama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya. Atribut misalnya Free Palestina, bebaskan Palestina, atau kaos yang ada gambar bendera Palestina ataupun bendera yang lainnya, itu pasti akan diinterogasi, ya. Jadi ada jamaah umroh yang bawa salnya ada Free Palestina itu, ya, tiba-tiba ada yang dekati, kemudian digandeng gitu saja, terus dibawa ke ruangan, ya. Jadi kemudian diingatkan bahwa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu tidak boleh ada atribut-atribut yang menunjukkan kepada dukungan kepada siapapun, ya. Ini tempat yang netral, ya. Jadi kita di negeri Indonesia dengan demokrasi, dan kita bisa memberikan aspirasi kita, dukungan kita dengan jelas. Nah, ini saya jadi ingat, ya, bukannya kita tidak mendukung, ya, tapi ini harapan dan doa kita sebagai seorang muslim, ya, memang harus mendoakan saudara kita dengan kaum muslimin di seluruh dunia ini adalah ibarat
seperti Nabi katakan kamathalil jasadil wahid, ya, seperti satu badan idza staka minhu 'udwan tada'a lahu sairul jasad. Kita kalau ada satu dari anggota tubuh kita yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh kita akan ikut merasakan sakit dengan ditunjukkan badan kita akan demam, ya, mata kita tidak bisa terpejam, ya, kemudian lisan kita mengucapkan sesuatu atau mengaduh karena sakit dari salah satu anggota badan kita, ya, dan seperti itulah keadaan kondisi yang ideal seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, ya. Jadi ini untuk pengetahuan kita semua Bapak Ibu, ya, yang berhaji ataupun yang berumrah itu ketika di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi di Mekah Madinah itu dilarang menunjukkan atribut-atribut dukungan kepada kelompok-kelompok tertentu atau negara tertentu meskipun itu sesama muslim, ya. Kemudian juga tidak boleh foto-foto bangunan publik, ya, kalau di Arab Saudi, karena di tahun 2024 kami pernah, ketika kami berhaji, ada salah satu jamaah yang hobinya jogging, ya, jadi setelah subuh seperti ini jogging karena untuk jaga fisik, ya. Kalau di Indonesia terbiasa jogging, nah biasa kalau di tempat kita kan jogging jarak berapa, jarak tertentu istirahat terus foto-foto gitu, ya, kemudian dibikin status, ya, atau difoto untuk dokumentasi saja, ya. Nah, orang ini seperti halnya biasa orang jogging, ya, istirahat di tempat, istirahat sebentar kemudian foto-foto. Ternyata yang dipoto itu kalau di tempat kita Bank Indonesia gitulah, foto gitu. Tidak lama tiba-tiba ada orang datang, orang Arab dengan pakaian biasa, digandeng gitu saja, ya, digandeng, ayo ikut saya, dibawa ke kantor polisi, ya, di kantor polisi, kemudian diinterogasi. Syukurnya HP itu sebelum disita polisi sudah masih sempat memberitahu kawannya, saya ditangkap polisi ini, saya ada di sini, gitu. Nah, setelah itu HP-nya mati, nggak bisa terhubung, dia dicari, ya, kita tanya ke orang-orang yang kita nggak bisa atau tahu, kita tahu orangnya ada di kantor polisi, ya, dan itu sempat hampir seminggu di kantor polisi, ya, dan diinterogasi, ya, karena ada kemungkinan mungkin ditanya orang, ternyata orangnya ini orang bekerja di bank juga, yang dipoto bank, dia kerja di bank. Nah, diindikasikan, ya, dicurigai orang ini mata-mata, padahal jamaah haji biasa nggak tahu apa-apa, yang hanya iseng foto-foto gitu, ya. Jadi terus setelah diurus dan melibatkan ya semua orang yang kita harapkan bisa memberikan jalan keluar, kita sampaikan orang sudah berhaji, beberapa hari lagi akan meninggalkan Indonesia, dan seterusnya, ya, singkat ceritanya akhirnya orang ini bisa keluar, ya. Tapi pelajarannya juga baik kita kalau ada di Arab Saudi, Bapak Ibu, baik itu haji, umroh ataupun yang lainnya, itu jangan gampang mengambil foto, terutama bangunan-bangunan publik yang di sana memang sudah ada tanda tidak boleh dipoto, ya. Jadi kebiasaan kita terkadang, kebiasaan di negeri kita itu adalah kebiasaan yang terlarang di negeri yang lain. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis berkaitan dengan kisah 3 orang yang terjebak dalam goa. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Rasul bercerita, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum al-mabita ila ghar fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah ta'ala bisalihi a'malikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa dulu atau ada orang sebelum kalian atau ada umat dulu sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intalaqa salah satu nafar, ada 3 orang melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan hatta awahum al-mabit ila ghar, dan di dalam perjalanan itu mereka beristirahat bermalam di sebuah gua. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan di dalam perjalanan itu hujan turun, kemudian 3 orang ini memutuskan untuk berhenti sekaligus bermalam di sebuah gua yang mereka temukan. Fanhadarat sakhratun minal jabal, namun tatkala ketikanya berada di dalam gua tersebut, tiba-tiba runtuhlah sebuah batu besar. Sebuah batu besar jatuh menutup fasaddat alaihimul ghar, yang kemudian batu itu menutup pintu masuk gua tersebut. Jadi pintu gua tersebut tertutup karena batu besar yang longsor yang jatuh dari atas gunung. Sehingga ketiganya tidak bisa keluar dari gua tersebut. Faqalu, lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini. Kalian tidak bisa keluar dari gua ini kecuali dengan antad'u Allah ta'ala bisalihi a'malikum, kecuali kalian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kalian, dengan amal soleh kalian. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai umat terdahulu, dan yang kita yakini bahwa apa yang diceritakan oleh Nabi itu semuanya adalah kisah nyata, bukan kisah fiksi atau karangan, tapi kisah itu benar-benar terjadi. Kemudian dari 3 orang tersebut, yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la ahbiq qablahuma ahlan wala mala. Fana abi talabus syajar yauma falam arih alaihima falam arji hatta nama fahalibtu lahuma hubuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw mala falabithu wal qadhu ala yadi angtadiru istiqadhahuma hatta baraqal fajru wasabiyatu yatadahuna inda qadamai fastaiqadha fashariba hubuqahuma. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minha.
Yang pertama, ya, dari 3 orang yang berada dalam gua ini, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Saya memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia, dan aku memiliki kebiasaan menyiapkan, memberikan minum susu kepada keduanya di malam hari, ya. Artinya untuk diantara kebiasaan orang ini adalah menyiapkan makan malam, dan diantaranya adalah dengan memeraskan susu, menyiapkan susu untuk kedua orang tuanya yang sudah lemah ini, yang sudah lanjut usia ini, di mana orang ini, ya, orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia, dan yang beliau lakukan adalah yang diutamakan kedua orang tuanya dulu daripada ahlan wala mala, ya. La ahbiqu qablahuma ahlan wala mala, ya. Jadi beliau dahulukan kedua orang tuanya untuk meminum susu yang diambil, ya, yang diperas, ya, daripada istri dan anak-anaknya, ya, istri dan anaknya, bahkan seluruh anggota keluarganya. Jadi orang tuanya yang pertama minum, baru yang lain, dirinya dan keluarga dan anak-anaknya, ya. Fan abi talabus syajar yauma. Lalu di suatu hari, karena satu kondisi, satu keadaan, di mana orang ini mencari rumput, ya, mencari pakan untuk hewan ternaknya sampai sore hari dan jauh dari tempat tinggalnya, yang menyebabkan orang ini tidak sempat memerah susu, menyiapkan minum untuk kedua orang tuanya, ya, sehingga pulang ke rumah terlambat, ya, sudah malam, dan mendapati kedua orang tuanya sudah tidur, ya. Jadi mendapati kedua orang tuanya sudah dalam keadaan tidur. Fahalibtu lahuma hubuqahuma. Lalu aku memerahkan susu untuk, ya, minum keduanya, dan ternyata keduanya sudah istirahat, sudah tidur. Fakaritu an uqidahuma. Lalu, ya Allah, aku merasa enggan, ya, aku tidak suka untuk membangunkan keduanya yang sudah tidur nyenyak, ya, dengan keadaan susu itu berada di tangannya, ya. Jadi, dan menunggu kedua orang tuanya bangun dari tidurnya, ya. Jadi berdiri memegang susu yang akan diberikan kepada orang tuanya, dan susu itu dipegangnya, ya, dan tidak berani membangunkan kedua orang tuanya yang sudah tidur nyenyak. Di sisi yang lain, anaknya sudah menangis meminta diberikan susu, tapi orang ini tidak mau memberikannya, ya, sampai kedua orang tuanya minum terlebih dahulu. Nah, tapi karena saking nyenyaknya kedua orang tuanya tidur itu, hatta barikal fajr, sampai terbit matahari orang tuanya baru bangun, ya. Di sisi yang lain, anaknya menangis merengek meminta susu sambil memegang kedua kaki orang ini. Fastaiqadha fasyaribahu buqahuma, hingga kemudian kedua orang tuanya ini bangun lalu meminum susu yang disiapkan oleh si anak tadi. Dia mendahulukan kedua orang tua yang sudah lanjut usia, ya, daripada keluarga anak, ya, dan yang lain. Dia dahulukan, tidak ada yang boleh minum susu yang diperah ini, ya, sebelum kedua orang tuanya minum. Lalu Allahumma in kuntu fa'altu dzalik, ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini, apa yang aku lakukan ini adalah benar-benar karena mengharap ridhamu,
ya mengharap pahala darimu, fafarij anna ma nahnu fihi min hadhihi sahrah, maka ya geserlah, ya maka geserlah, maka pindahkanlah batu besar ini dari pintu goa, ya fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minha, maka kemudian batu besar itu bergeser sendiri, ya, bergeser sendiri, tapi tidak bisa membuat ketiganya keluar dari gua. Jadi bergeser sedikit, ya. Ini yang pertama, ya, berdoa kepada Allah dengan kebiasaannya berbakti kepada orang tuanya, bahkan mendahulukan kedua orang tua yang sudah lanjut usia, ya, daripada keluarganya sendiri, ya. Dan ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu Allah dengan kuasanya menggeser batu besar yang menutup gua tersebut, bergeser sedikit tapi belum bisa membuat ketiganya keluar dari gua. Wa qala al-akhar, kemudian yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat li ibnah ammi kanat ahabban nas ilai, ya Allah, ya, sesungguhnya, ya, aku punya sepupu, ya, aku punya sepupu wanita, ya, yang mana sepupu wanita tersebut, ya, atau anak pamanku tersebut adalah orang yang paling aku cintai. Nah, jadi yang kedua ini menceritakan tentang kecintaannya kepada sepupunya dengan kecintaan yang luar biasa, ya, sangat mencintai sepupunya, ya. Faradtuha ala nafsiyah, dengan kecintaannya tersebut bahkan kemudian, ya, punya niat untuk apa, ya, untuk melakukan sesuatu kepada sepupunya tersebut, ya. Jadi punya niat, ya, untuk untuk melakukan hubungan dengan sepupunya tersebut. Famtana'at minni, tapi ternyata cintaku bertepuk sebelah tangan, ya, aku mencintainya dan dia tidak mencintaiku, tapi meskipun dia tidak mencintaiku, aku tetap mencintainya, ya, dan mencari kesempatan kapan aku bisa mendapatkannya, ya, meskipun sepupunya itu menolak. Hatta alamat biha sanah minas sinin, hingga kemudian tibalah satu musim paceklik, ya. Jadi musim paceklik, musim kemarau, ya, dan terjadi kelaparan yang merata, ya. Jadi musim kemarau, musim paceklik, ya, banyak orang yang merasakan kelaparan, ya. Faja'atni, lalu sepupuku ini mendatangiku, ya, fa'ataituha 'ishrina wa mi'ah dinar, ya, lalu aku memberikan kepadanya 120 dinar dengan syarat, ya, dengan syarat antukhaliya baini wa baina nafsiha, ya, dengan syarat, ya, sepupuku ini mau berhubungan badan denganku, ya. Jadi situasinya kelaparan, krisis, ekonomi sulit, ya, paceklik, ya. Sepupu yang diincernya tadi, yang dicintainya tadi datang meminta bantuan, lalu orang ini mengatakan, saya kasih kamu 120 dinar dengan syarat kamu mau berhubungan badan denganku, ya. Fafa'alat, lalu wanita ini sepupunya tadi menerimanya. Hatta idza qadartu 'alaiha, hingga kemudian tatkala aku sudah, ya, menguasainya, ya, aku sudah menguasainya, ya, sepupuku yang sangat aku cintai ini sudah dalam kuasaku, dia tidak bisa apa-apa. Qalat, sepupu wanita ini mengatakan, ittaqillah, ya,
takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau pecahkan cincin kecuali dengan cara yang hak. Ya. Jadi sudah dalam kuasanya, dia bebas untuk berbuat apa saja, tapi sebuah wanitanya mengatakan takutlah kamu kepada Allah dan janganlah engkau pecahkan cincin kecuali dengan cara yang hak. Ya. Jadi kecuali dengan cara yang hak. Fansaraftu anha, ya. Jadi fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha. Ketika sepupunya dia mengatakan demikian, lalu hatinya bergetar. Ya, ketika ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Ya, itu langsung hatinya, dadanya bergetar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fansaraftu anha wa hiya habbun nas ilayya. Maka aku kemudian meninggalkannya. Ya. Padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Ya. Wanita yang aku cintai, wanita yang aku incar, aku idam-idamkan, sudah ada di depan mata, sudah dalam keadaan kuasanya, ya. Tapi ketika wanita mengatakan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, janganlah engkau memecahkan cincin kecuali dengan cara yang hak, ya, kecuali dengan nikah, ya. Maka kemudian dadanya bergetar lalu melompat meninggalkan wanita itu. Wa taraktu dzahab alladzi a'taituha, dan aku tinggalkan emas 120 dinar tadi, ya, di sisinya. Ya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika apa yang kulakukan ini, ya, benar-benar ikhlas, benar-benar karena takut kepadamu dan mengharapkan pahala darimu, maka geserlah batu ini. Ya. Lalu batu itu pun bergeser, ya, bergeser sedikit dan belum bisa menyebabkan, atau ketiganya belum bisa keluar karena masih sempit. Wa qala tsalits, kemudian yang ketiga berkata, ya, Allahumma ista'jartu ujara. Ya Allah, ya, di dalam usahaku, di dalam bisnisku, aku menggaji seorang, aku memiliki banyak pegawai yang aku gaji mereka, ya, aku berikan gaji mereka, ya, semuanya kecuali ada satu orang, ya, tarakalladzi lahu wa dhahaba. Orang ini bekerja di tempatku, dia sudah waktunya gajian tapi malah pergi tanpa kabar, ya, sudah upahnya sudah disiapkan akan diberikan, tapi orang ini pergi tanpa kabar dalam waktu yang lama, ya, sehingga kemudian upah tadi, ya, kalau bahasa sekarang diinvestasikan, dikembangkan, ya, untuk usaha. Nah, hatta kathurat minhul awal, dengan upah tadi, ya, dengan sejumlah uang yang itu sebetulnya adalah gaji atau upah untuk salah satu pegawai yang pergi tanpa kabar tadi, ternyata berhasil. Ya, jadi uang yang jumlahnya awalnya ya tidak begitu banyak, dikembangkan untuk usaha, untuk modal usaha, dan ternyata berhasil. Semakin banyak uang tersebut, ya, semakin banyak upah, ya, yang awalnya diberikan kepada pegawainya, tapi pegawainya pergi tanpa kabar. Tapi kemudian setelah berjalan waktu cukup lama, faja'ani ba'dahin, orang yang pergi tanpa kabar tadi datang kembali, ya, datang kembali dan menagih upah yang belum dia ambil. Ya. Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri. Ya, tadi sudah pergi tanpa kabar, setelah waktu cukup lama orang ini datang dan mengatakan, wahai hamba Allah, berikanlah kepadaku upahku
yang belum aku ambil, ya. Fakultu, lalu orang ini mengatakan, kullama tara min ajrik minal ibil wal baqar wal ghanam war raqiq, ya. Kemudian orang tadi mengatakan, yang kamu lihat depanmu ini ada banyak unta, ada banyak kambing, ya, ada banyak sapi, ya, peternakan, ya. Jadi yang jumlahnya sangat banyak ini adalah hasil dari gaji yang tidak kamu ambil, upah yang tidak kamu ambil. Jadi kalau kamu mengambil gajimu, itu semua yang ada di depanmu ini punyamu. Ada unta, ada kambing, ada sapi, jumlah yang sangat banyak, ya, bahkan sekaligus dengan pegawainya, ya. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Pegawai tadi mengatakan, wahai hamba Allah, kamu jangan menghina saya lah, kamu jangan mengolok-olok saya. Ya memang saya ini pergi tanpa pamit, gak bilang-bilang, tapi ya bukan kemudian terus mengolok-olokku dengan mengatakan ini semua punyamu, ya. Fakultu, lalu orang mengatakan, inilah astahzi'u bika, saya serius, saya tidak menghinamu, saya tidak mengolok-olokmu, saya tidak mencelamu karena kamu pergi tanpa pamit, tapi semua ini adalah hasil dari upah yang tidak kamu ambil dan aku kembangkan, aku jadikan sebagai modal usaha dan berhasil. Hasilnya ada di depanmu semua ini, ya. Fa akhadhahu kullahu fastaqahu wa falam yatruk minhu syai'a, ya. Gendeng mungkin apa pegawai niki rada mboten tepos lira, mboten gadah napa ucapan terima kasih atau bagaimana, semua tadi diambil, ya, dari unta, sapi, ya, dan kambing, bahkan dengan pegawainya semua diambil, digiring, dibawa keluar dari tempat orang tersebut, tidak ada satupun yang disisakan. Nah ini dari falam yatruk minhu syai'a, ya. Nah kalau kita mungkin ya, saya ambil nih sedikit separuh nggih, menjenengan pun nggih matur nuwun sampun ngewangi kula, malah niki kula jadi setengah-setengah atau bagaimana. Nah, orang ini diambil semua, ya. Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Lalu orang mengatakan, ya Allah, jika apa yang telah aku lakukan ini, ya, apa yang telah aku lakukan ini usaha berhasil dari upah yang tidak diambil, tapi kemudian si pegawai yang berhak upah tadi mengambilnya sekaligus dengan semua hasil, ya, usaha, ya, tapi karena memang dari upah orang tadi diambil semuanya. Kalau semua itu aku lakukan karena mencari pahala darimu, ibtigha wajhik fafruz anna nahnu fi, ya, maka geserlah batu ini, ya, geserlah batu ini, fanfarajat sakhratu fakharaju yamsuna. Maka kemudian batu itu pun bergeser, ya, dan terbukalah gua yang tertutup tadi, ya. Fakharaju yamsuna, hingga kemudian ketiga orang ini bisa keluar dari gua tersebut, ya. Dan kisah ini berada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kisah yang bisa kita ambil banyak pelajaran di dalamnya, ya. Dan diantaranya adalah, ya, al-amalus shalih waqtar raha yastafidu minal insan waqtas syiddah, ya, pentingnya kita untuk melakukan amal soleh benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tetap beramal soleh, melakukan ketaatan, dekat kepada Allah, mengingat Allah, ya, di waktu kita longgar, di waktu kita sehat, di waktu kita lapang, ya. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengingat kita, ya, akan membantu kita ketika kita dalam kondisi sempit, ya. Rasul katakan, ta'araf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah, tetaplah ingat kepada Allah, tetaplah mengingat Allah, tetaplah berzikir kepada Allah di saat kamu lapang,
saat kamu sehat, di saat rezekimu lancar, ya, niscaya Allah akan mengingatmu, ya, di saat kamu sempit, di saat kamu sakit, di saat kondisimu sulit. Ya. Kemudian yang kedua adalah pelajaran yang bisa kita ambil, wajib bagi seorang muslim untuk berlindung kepada Allah semata dengan berdoa kepadanya ketika dalam kondisi sulit. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah kembali kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan sulit dan sempit. Ya, kembali kepada Allah, bukan kembali kepada yang lainnya. Dan yang ketiga adalah disyariatkannya tawasul kepada Allah dengan amal soleh. Ya, tawasul kepada Allah dengan amal soleh, terutama di saat-saat genting, di saat-saat susah dan sempit. Ya, jadi tawasul dengan amal soleh. Karena tawasul kepada Allah itu ada yang masyru' atau yang disyariatkan itu ada 3. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah, bertawasul dengan nama-nama yang indah dan sifatnya yang tinggi, dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan amal soleh yang telah kita lakukan, ya, amal soleh yang benar-benar paling ikhlas, ya, benar-benar paling ikhlas ketika kita melakukannya. Kemudian tawasul dengan meminta doa ataupun tawasul dengan orang soleh, ya, doa dari orang soleh akan mendoakan kita. Kemudian yang berikutnya adalah cinta kepada Allah itu didahulukan daripada hubbullah muqaddam ala hubbi ma tahwan nufus minasyahwat. Hendaklah kecintaan kita kepada Allah itu yang kita utamakan, dahulukan daripada kecintaan kita terhadap syahwat ataupun keinginan-keinginan nafsu yang ada di dalam diri kita. Yang berikutnya adalah barang siapa meninggalkan zina, ya, di saat dia mampu, di saat dia bisa melakukan itu tanpa ancaman, tanpa ketakutan, dia mampu untuk berbuat zina, tapi lalu dia tinggalkan karena takut kepada Allah, pasti Allah akan menyelamatkannya dari cobaan, dari musibah. Kemudian juga barang siapa yang menjaga hak pegawai, hak karyawan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya di waktu dia kesusahan ataupun di waktu dia mendapati kesulitan. Kemudian juga berdoa kepada Allah dengan cara bertawassul, menggunakan amal soleh yang dilakukan, itu bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berbakti kepada orang tua dan memuliakannya, terutama mereka yang sudah lanjut usia, itu lebih utama dan didahulukan daripada berbuat baik kepada istri dan anak-anak, ya, berdasarkan hadis yang kita baca tadi, ya. Jadi berbakti kepada orang tua, terutama yang sudah lanjut usia, itu lebih utama dan didahulukan daripada berbuat baik kepada anak dan istri. Kemudian berikutnya adalah pentingnya kita memberikan upah kepada pegawai, orang yang sudah bekerja untuk kita, dan tidak menunda-nundanya. Ya, bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan uqtul ajira ajrahu qabla an yajufa araqahu. Berikanlah gaji, berikanlah upah, ya, orang yang bekerja untukmu sebelum keringatnya mengering, ya, sebelum keringatnya mengering. Kemudian yang terakhir dan ini yang paling penting adalah pentingnya ikhlas ketika kita melakukan amal kebaikan, ya. Pentingnya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari amal soleh, dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, tanpa embel-embel ingin mencari pujian, tanpa embel-embel ingin mencari keuntungan dunia, tapi semua dilakukan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini satu keutamaan yang sangat besar bagi orang yang bisa melakukannya.
Maka perlu bagi kita Bapak Ibu punya amal soleh yang kita rahasiakan, tidak satupun orang yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan amal soleh itu bisa menjadi salah satu andalan kita tatkala kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan bisa menjadi andalan kita ketika kita mendapati kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini, ya, sebagaimana dilakukan oleh 3 orang yang terjebak dalam gua tadi, ya. Dengan kuasa Allah, batu besar yang menutup gua itu bisa bergeser dan ketiganya bisa keluar dengan apa? Tawassul amal saleh yang mereka lakukan. Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa kita sampaikan, dan semoga bisa menjadi teladan dan pelajaran yang bisa kita ambil untuk kebaikan kita di dunia ini, untuk bekal kita menjadi seorang muslim yang semakin baik ke depannya. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.